hadir di sini membagi ilmu, bukan mengajar. Saya hanya membagi pengalaman karena saya tahu Bapak Ibu juga termasuk salah satu peneliti yang hebat, pengabdian yang hebat. Jadi saya sedikit ceritakan, saya mulai bergelut di Dharma bulan dari S2 tahun 2006. Itu sudah saya mulai dapat, mulai dari Pucer, terus ada namanya penerapan ITEK, kemudian apa lagi, PPM, PKM, kemudian IBIK, BPUD, itu semua saya sudah lahap. Kemudian untuk penelitian, yang semudah, Ibu bersaing, Stranas, kemudian unggulan perguruan tinggi, kemudian penerapan penelitian terapan perguruan tinggi, itu sejak 2006 sampai 2019, itu tidak pernah terputus, dapat terus. Kiri kanan, dengan penelitian pengabdian, setiap tahun saya dapat. Ya. Nanti di 2019 karena saya studi itu tidak boleh mengusul, jadi saya berhenti, mulai lagi 2022 sampai 2023. Yang 2004 ini saya gagal karena saya usul di penelitian prototipe, gagal dengan mitra. Ya, mitranya saya menggunakan dinas, tidak boleh. Ya, saya menggunakan dinas perindustrian. Saya juga baru tahu ternyata saya punya kegagalan di situ. Bukan proposal yang jelek, tapi mitranya yang bermasalah. Tidak boleh pakai di dinas, harus UKM atau CP atau PT. Ya. Jadi bisa ditampilkan slide saya yang kemarin, operator. Ya, yang kemarin. Nah, yang saya punya kemarin. Jadi terkadang kita mau menulis ide agak sedikit error, kan begitu. Hari ini saya akan memberikan sesuatu tips yang tadinya tidak ada ide, akan ada ide dengan menggunakan AI. Mungkin yang kemarin yang ikut sudah paham. Ini saya kemarin waktu saya dihubungi pembawa materi, kalau bisa ada judul atau bawa laptop, kita akan memulai. Yang punya judul, yang belum punya judul, kita akan demo nanti. Ya. Dan hari ini membawa pulang proposal. Saya dulu kalau membuat proposal seperti penelitian itu butuh minimal 1 bulan baru bisa clear. Ya. Kecuali kalau pengabdian itu saya butuh 1-2 hari saja selesai. Ya, memang saya punya jiwa itu ada power H-1. Nanti H-1 baru mulai hari pagi, malam submit. Ya. Dan diterima. Ya. Kalau untuk pengabdian, ya, jangan saya di kampus itu biasa saya digelari rajanya pengabdian. Ya. Karena pengabdian saya pernah dapat di 2008 itu 4 penelitian, 2 pengabdian. Ya. Tapi itu dulu belum dibatasi. Bisa ketua 2. Sekarang tidak boleh. Hanya 1 ketua, 1 anggota atau dua-duanya anggota. Begitu. Bagi pemula, hari ini saya akan memberikan tips. Ya, dengan menggunakan AI, pasti Ibu mau menulis 2-3 proposal. Ya, kemarin di sini juga di tempat ini ada pelatihan kosa bangsa. Ya, di LDT juga kan.
Nah, kebetulan kalau kami undang itu hanya pendamping. Nah, itu saya damping UCB dengan UNIPA. Itu hanya 2 hari saya bikin proposal jadi, diterima. Nah, dengan AI. Jadi nggak usah takut-takut dengan AI. Ya, ada caranya. Ya, ada caranya. Nah, ini adalah saya akan tentang langkah praktis. Jadi langkah praktis menggunakan AI dalam menulis proposal penelitian pengabdian untuk memenangkan hibah dari Dikti. Jadi kalau saya memberikan materi itu bukan melatih membuat proposal, tapi bagaimana proposal itu diterima. Ya, itulah dulu saya punya jurus. Saya tidak pernah ikut pelatihan, tapi saya bagaimana tahu bagaimana proposal itu diterima. Bagaimana maunya itu reviewer. Tadi Prof. Kevin sudah sampaikan. Kalau menulis itu semua bisa. Menulis bisa. Tapi bagaimana proposal itu bisa diterima? Itu yang harus kita kejar. Kita sudah capek-capek menulis, tapi ada beberapa kesalahan yang dibuat. Kalau saya dulu tahu apa maunya reviewer. Ya, karena saya pernah ikut, saya bayar. Ada pelatihan reviewer, saya ikut, saya bayar sendiri. Ternyata rahasianya di sini. Akhirnya dengan itu rahasianya saya bisa terus-terusan dapat. Bukan karena ada koneksi, tidak ada koneksi. Tapi karena saya tahu reviewer maunya begini. Iya. Nah, itu tidak boleh kita hindari. Nah, kita menunggu panduan 2026. Ya, kita masih menunggu panduan 2026. Jadi nanti Januari mungkin sudah keluar ya. Nah, kemudian tadi sudah disampaikan beberapa fungsi pemeriksaan. Yang pertama, rekam jejak. Itu secara online di Tinta Bima, ya di Bima. Kemudian pemeriksaan administratif, dikti, reviewer, dan pemeriksaan substantif oleh reviewer. Jadi terkadang kita menulis, kita sudah capek-capek menulis, atau tidak diperiksa, karena sudah gugur di administrasi. Ya, karena begini, rahasia reviewer itu misalnya disuruh memeriksa 200 penelitian. Dalam 1 hari dia harus store ke Dikti. Karena kan ada ribuan. Jadi teknik mereview itu adalah mereka sortir dulu. Sortir. Oh, ini salah administrasi. Simpan di bawah meja. Begitu. Jadi mungkin dia hanya sekitar 50, 150 sudah di bawah meja. Karena kesalahan-kesalahan administrasi yang dilakukan. Kemudian setelah yang kedua, dia membaca judul dan daftar pustaka. Ya. Judulnya ada semacam bisa novelty, taruh di atas. Kalau tidak, simpan di bawah. Terus yang kedua, baca, dia tidak boleh membaca isi. Dia baca judul dan daftar pustaka. Kalau daftar pustaka banyak menggunakan buku, simpan di bawah. Ya. Nggak boleh pakai buku. Ya, jangan pakai buku. Karena reviewer itu pasti kalau ada buku coret. Dia itu maunya artikel, jurnal. Karena buku itu adalah data sekunder. Yang dia mau ada data primer. Data primer itu adalah dari artikel. Ya. Terus baca data-data di pustaka. Kalau ada 10 tahun terakhir, simpan. Dicari 5 tahun terakhir. Itu rahasianya. Kalau ibu ikut itu, yakin insya diterima. Gitu. Jadi mereka itu hanya baca dulu judul dan daftar pustaka. Simpan kalau tidak itu. Baru jadi mereka tahu
memeriksa sekitar 30 proposal saja. Ya. Nah, gitu. Jadi kadang kita capek-capek ternyata kita tidak diperiksa. Nah, jadi ada dua. Kalau kita sudah lolos administrasi berarti sudah masuk ke reviewer. Jadi ini saya belum masuk ke materi AI. Saya hanya sedikit menambahkan dari Prokelpin. Coba berikutnya. Nah, kita cek di Sinta seperti ini ya. Jadi kita mau mengusul penelitian tergantung kita punya Sinta skor. Kita mau menulis terapan ternyata tidak sampai. Hanya kita butuh Sinta skor untuk saintek itu adalah 500. Nah, jadi mereka sudah di base system itu sudah kita punya hak untuk ikut sudah tersedia. Jadi sudah ada. Nah, kalau sudah Sinta skornya sudah 800, berarti sudah bisa ikut semua. Ya, sudah bisa ikut terapan. Nah, kalau masih di bawah situ berarti paling tidak hanya fundamental dengan pemula. Nah ini, ya. Jadi penelitian terapan itu saintek 500, kalau sosial humaniora seni 150. Ya, jadi usahakan kita punya Sinta skor itu diupdate melalui operator. Penelitian dasar saintek 300, sosial 100. Penelitian tesis magister PDD 300, sosial 100. Ya. Dan itu by system. Jadi terkadang kalau kita masuk kita hanya tersedia 1, 2 yang bisa diikuti. Ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum Sintanya belum bagus, silakan diperbaiki, diupdate. Ya. Kemudian, nah beberapa tips meningkatkan Sinta skor. Pertama, publikasi ilmiah, ya, di Sinta, karena nilainya tinggi. Kalau yang tidak di Sinta itu sedikit, ya. Kemudian berkolaborasi dengan peneliti lain, ini menjadi anggota. Jadi kalau ada teman-teman mau masuk anggota, terima saja ya, karena itu juga berpengaruh pada kita punya track record. Kemudian partisipasi dalam konferensi dan seminar. Kalau ada konferensi saya ikut. Itu menambah kita punya data di Sinta. Nah, penelitian harus aktif di penelitian. Ya. Kemudian peningkatan citasi. Ya. Jadi ada satu teknik. Kalau kita sudah punya tulisan, usahakan teman-teman lain yang menulis itu suruh citasi kita punya tulisan. Karena dengan citasi itu bisa meningkatkan Sinta skor kita punya. Kemudian datangi operator. Ya. Terkadang kita punya tulisan belum terupdate di Sinta. Oleh karena itu kita harus ke operator. Biasanya operator yang punya kewenangan untuk update. Kalau kita paling 3 kali bisa update satu hari. Kalau operator setiap hari bisa. Ya. Kita hanya dikasih 3 kali kesempatan untuk update. Nah ini indikator penilaian tadi sudah dijelaskan ya. Mungkin yang pertama sudah dijelaskan kesesuaian isi per bagian, jumlah kata per bagian, ya itu semua sudah ada dalam penuntun. Kemungkinan ini tidak berubah. Ya ini tidak berubah. Kok berubah lagi? Operator.
operator ini. Jadi kembali ke kita punya akun di Sinta ya. Jadi mungkin sekarang sudah tahu saya bisanya di mana. Dengan skor yang tadi saya tampilkan sudah bisa kita tahu posisi kita di mana. Ya. Kalau pemula ya mesti di pemula. Nah. Belum muncul. Ya, beberapa catatan penting. Ya, perhatikan jumlah kata setiap bab. Situ di template sudah jelaskan, misalnya ringkasan 100 atau 200 kata itu tidak boleh lebih. Ya, dan jangan dipas-pasin, jangan dipas-pasan. Ya, misalkan kalau 200 ya 150 atau 170, jangan paksakan 200 dan jangan memaksakan terlalu banyak, memaksakan mencapai maksimal, ya, jangan dipaksakan. Ya. Jadi misalnya 1.500, ya setidaknya kita tulis 1.300 atau 1.400, ya. Terkadang kita terlalu ambisi, ya, mau semua menulis sesuai dengan dia punya pikiran, tidak usah. Ya. Nah, kemudian perhatikan sitasi. Ya, di dalam panduan 2024 itu pakai style Pankoper. Pankoper itu angka, tetapi menggunakan kurung biasa. Kalau IEEE itu angka menggunakan kurung kurawal. Jangan menggunakan APA, nama dan tahun. Itu pasti gugur. Ya, pasti gugur. Jadi usahakan pakai Pankoper, angka dengan menggunakan kurung biasa. Ya. Nah, kata kunci diusahakan sesuai dengan diminta. Kalau 5, pas-pasin 5, jangan lebih. Dan lebih. Ya. Itu rahasia, ya. Rahasia. Terkadang di situ dia kurangi nilai. Nah, kemudian ada 6 alasan proposal hibah tidak lolos substantif. Ya, yang pertama rumpun ilmu pengusul tidak relevan. Ya, tidak relevan. Anggota pengusul tidak relevan dengan topik penelitian. Walaupun disuruh berkolaborasi, tetapi kadang kita asal-asalan memasang anggota. Itu juga berpengaruh. Ya, nilainya kurang. Karena nilai situ ada 0, 1, 3, 5. Jadi kalau tersesuai berarti 0. Ya, berarti sudah berkurang nilainya. Tidak ada novelty. Tadi sudah disampaikan. Tapi dengan menggunakan AI, novelty akan muncul. Mungkin tidak pernah kepikiran. Nanti kita coba nanti ketika kita mulai demo bersama. Ya, akan muncul novelty. Ya, dan itu AI langsung memberikan informasi kepada kita yang mungkin tidak pernah kita bayangkan. Oh, ternyata AI saya ada, novelty saya ada di sini. Ya, itu novelty salah satu ukuran prepare untuk memberi penilaian tinggi. Ya, yang namanya penelitian ada novelty. Kemudian perusahaan masalah tidak tajam. Ya. Makanya setiap kita menulis proposal, suruh teman sejawat baca. Kalau dia mengerti berarti proposal kita sudah bagus. Tapi kalau teman sejawat kita tidak mengerti berarti proposal kita belum bagus. Ya. Nanti juga AI akan memberikan itu. AI akan memberikan. Pemaparan metode penelitian kurang jelas. Itu semua nanti AI yang mengelola. Ya.
Tergantung bidang ilmu kita masing-masing. Susunan RAB kurang tepat. Tadi sudah dijelaskan. Kalau misalnya 50%, 50%. Jangan lebih, jangan kurang. Ya, sesuai dengan ada dalam penuntun. Nah, kebaruan penelitian. Yang pertama, kalau penelitian dasar itu teori, konsep baru atau metode baru. Kalau terapan ada produk baru, ada prototipe baru. Ya, kalau terapan memang disuruh kita membuat, ada terapan itu ada dua, ada terapan model, ada terapan prototipe. Ya. Kalau pengembangan ya merek yang sudah siap. Ya. Jadi dasar itu TKT-nya 1 sampai 3. Jadi nanti pada saat kita mengisi di BIMA itu disuruh mengisi dulu TKT. Jadi untuk kalau penelitian dasar dan pemula itu di 1-3. Kemudian untuk terapan 4 sampai 6. Dan 7 sampai 9 itu adalah pengembangan. Ya. Di situ pengukurannya. Nah, kejelasan kebaruan di proposal itu kita akan tampilkan. Ya. Kita tampilkan nanti di proposal. Istilahnya kemarin itu menjual diri. Ya, kita jual diri. Nah, saya punya penulisan nanti akan hasil seperti begini. Ya. Begitu. Kemudian indikator capaian metode dan hasil penelitian harus jelas. Ya, tadi sudah ada beberapa penjelasan. Ya, hanya sering menambahkan. Nah, kemudian roadmap itu harus ada. Terkadang kita menulis tidak ada roadmap, itu sudah gugur. Harus ada roadmap. Ya. Itu wajib di dalam proposal. Ya. Bagaimana menulis proposal yang berkualitas? Ya, usahakan fokus pada penelitian terdahulu. Makanya saya sarankan yang sudah ada punya proposal yang atau hasil penelitian sebelumnya itu nanti diupdate. Karena kita tidak apa istilahnya hari ini merah, tahun depan biru. Nah, kalau merah terus, ya. Jangan harus fokus satu penelitian. Saya pernah mencoba, saya pindah ke topik lain, tidak diterima. Ya, tidak diterima. Jadi nanti kita akan mencoba bagi Bapak Ibu yang sudah punya proposal atau sudah punya penelitian terdahulu, itu kita update. Nah, nanti kita tanya di AI. Tolong carikan judul lanjutan daripada penelitian saya yang ada dalam file ini. Itu akan muncul nanti judul-judul. Ya, nanti kita pilih yang mana pas. Ya. Atau ada penelitian sebelumnya yang ditolak. Kita update. Martin, ada mau apa? Ya, kita update. Sintan. Supaya jangan putus kita punya penelitian. Jadi harus fokus. Ya. Nanti saya coba. Kemarin saya mencoba, saya punya penelitian. Besok. Tahun Kelihatan besok. Siapa dari judul lain. Bagian depan dia. Usahakan pustaka 5 tahun terakhir. Itu mutlak, ya, wajib. Ya. Nah, untuk mendapatkan pustaka terakhir itu silakan buka namanya Open AI. Kasih kata kunci akan muncul semua artikel-artikel terbaru. Open AI. Itu gratis. Buka Open AI, masukkan kata kunci, langsung muncul beberapa artikel situ. Dan usahakan pakai artikel-artikel internasional. Ya, artikel internasional. Ya. Gunakan artikel, hindari buku teks, buku ajar. Tadi saya sudah sampaikan. Ya. Reviewer itu langsung tolak, langsung coret. Ini menggunakan buku teks itu. Mereka alergi dengan buku teks. Ya. Jadi usahakan menggunakan artikel internasional.
Ya, itu nilainya tinggi. Ya. Tapi yang artikel yang bereputasi, ya masuk Scopus ya. Kan banyak artikel-artikel juga yang tidak jelas ya. Terutama artikel dari IPB. IPB itu artinya India, Pakistan dan Bangladesh. Itu banyak abal-abal. Hari ini dikirim, besoknya diterima, bayar. IPB, India, Pakistan, Bangladesh. Bukan IPB Bogor, bukan. Nah, kita punya istilah IPB. Nah, ini salah satu contoh membuat peta jalan ya. Nah, misalnya dari 2019 sebelum 3 tahun terakhir, kemudian 5 tahun terakhir ke depan ya. Seperti itu. Salah satu contoh. Nah, nanti di AI ada ya, nanti AI akan diberikan. Nah, ini contoh menggunakan kerangka ikan. Nah, jadi ada tujuan akhir mau dicapai. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke inti. Mengapa AI penting dalam penulisan proposal? Jadi saya sudah sampaikan, AI itu jangan jadikan alergi. Banyak orang pesimis dengan AI. Sekarang tidak bisa kita hindari. Ya. Tidak bisa kita hindari. Sekarang kalau kita dulu mau menulis buku itu bertahun-tahun baru bisa jadi. Satu hari saya bisa menulis buku. Ya, sejak saya mengenal AI itu, sekarang saya punya buku yang sudah siap. Itu sudah ada 30 judul buku. Nah, begitu ada ide saya langsung masuk di AI. Satu hari jadi. Itu sampai minimal 14 bab. Ya. Jadi semua dengan AI bisa. Jadi AI itu merupakan kolega kita. Ya. Nanti mau akan rasakan nanti setelah saya demokan pasti ibu tahu oh ternyata seperti ini. Ya. Sama dengan kalau kita buat PowerPoint. Ya. Karena saya mau mengajar itu nanti di depan baru saya buat PowerPoint. Itu hanya 5 menit jadi. Ya. Karena kita menulis PowerPoint itu setengah mati. Ya. Jadi semua PowerPoint saya yang dulu itu saya buang. Itu sudah, kalau saya lihat dengan PowerPoint yang saya buat dengan AI, itu saya ketawa dengan setengah mati PowerPoint yang lama. Ya. Ya. Kalau untuk PowerPoint itu ada namanya gamma. Ya. Itu hanya 5 menit jadi. Ya. Nah, tantangan penulisan proposal hibah, prosesnya panjang. Tadi saya katakan 1 bulan itu saya bekerja belum tentu selesai. Apalagi kalau 2 hari mau dikirim, kita sudah setengah mati, salah. Ya. Kemudian juga persaingan ketat, ya. Ribuan di Indonesia mengirim kan, ya. Ribuan. Keterbatasan sumber daya, ya. Kita mengajar, mau mengaji, mau meneliti, mau menulis, bikin artikel, itu repot, ya. Bikin PowerPoint, besok mau mengajar, tapi dengan AI sekarang sudah bisa, ya. Banyak teman-teman yang kadang malas mengajar karena belum buat PowerPoint. Padahal 5 menit selesai, ya. Nah, AI sebagai solusi revolusioner ya. Jadi dia membuat percepatan 10 kali lipat lebih cepat. Ya, 10 kali lipat. Ya. Kalau 3 minggu bisa 5 menit, 15 menit lah. Ya, atau 3 hari lah. Karena kita akan edit kan. Ya. Argumentasi persuasif, terstruktur logis. Kadang saya diajar AI, oh kok bisa begini ya? Ternyata AI memberikan saya ilmu, ya yang saya tidak pernah pikirkan. Setelah saya buat, dapat ilmu baru, ya. Sama dengan PowerPoint. Ketika PowerPoint saya update, begitu saya update, kan AI itu bisa kita buat update PowerPoint lama. Setelah jadi ada tambahan ilmu baru, ya.
ada tambah ilmu baru. Meminimalisasi kesalahan. AI tidak pernah salah bahasa. Ya. Yang sebelumnya menggunakan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, AI semua benar. Ya. Nah, kan kebetulan saya pimpinan editor Undana Press. Jadi seringkali teman-teman yang mau mencetak buku sama saya dikirim saya melalui AI. Jadi tidak perlu saya edit secara manual. Masukkan di AI langsung semua bahasanya bagus. Ya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu yang mau buat buku bisa hubungi saya. Di Undana Press yang sudah anggota IKAPI. Terus dapat 6 buku, 10, 4 dikirim ke perpustakaan, 6 untuk penulis. Nah itu bisa kalau tidak ada masalahnya 2 minggu sudah keluar di ISBN. Ya. Jadi tata tulis bahasa tidak salah, tidak pernah salah. Ya. Jadi AI itu adalah mitra, ya. Mitra bagi peneliti modern. Jadi sekarang kita harus masuk ke peneliti modern, bukan penelitian masa lampau, ya, masa zaman batu, kalau saya istilahkan. Sekarang kita harus masuk ke penelitian zaman modern, ya. Nah, kita harus mengenal beberapa AI. Sekarang sudah banyak AI, ya. Tapi nanti kami berbayar. Ya. Proposia. Ini berbayar. Ada pre-nya 2-3 kali itu masuk berbayar. Ya. Ini kecepatannya luar biasa, mengubah ide riset menjadi proposal siap kirim. Ya, dalam 15 sampai 45 menit. Nanti bisa Ibu coba di itu, Proposia. Analisisnya cerdas, ya. Literatur lengkap. Ya. Dan kemudian form akademik sesuai dengan template standar yang disesuaikan dengan syarat dikti di Sentek. Ya. Optimasi hibah, algoritma cerdas mencocokkan proposal dengan kriteria sesuai dengan hibah. Sesuai dengan seperti tadi ada EDGS dengan RIRN. Ya. Tapi ya berbayar, ya mungkin sekitar 900-an ya per tahun. Ya. Tapi ada yang lebih yang kita kan mau gratis kan? Ya, nggak usah berbayar dulu. Nanti setelah diterima proposalnya sudah didanai baru beli proposia. Ya. Gitu. Kemudian ada paperpal. Yang membantu penulisan akademik. Ya. Jadi di sini paperpal bisa mengintegrasi 250 juta artikel riset. Ya. Karena kalau yang gratis itu kadang-kadang tidak sesuai, kadang ada hasil artikel, ada judul, ketika kita klik tidak didapat, tidak ada di online-nya. Jadi kadang tidak sesuai, ya. Makanya harus verifikasi. Ya. Nah, praprasanya juga bagus ya. Nah, ini juga mungkin berbayar ya. Ada pengegek dengan PictoChart itu dia bisa menampilkan gambar. Karena ada beberapa AI tidak bisa mengikuti gambar, ya. Seperti ChatGPT itu tidak mau mengambil plagiasi. Nah, kadang mau gambar tapi gambarnya yang diminta beda dengan yang kita inginkan. Nah, dia menggambar lain. Nah, kalau ini asli, dia bisa menampilkan, ya. Nah, berikut kita akan masuk langkah praktis menggunakan AI dalam menulis proposal, ya.
Langkah pertama, persiapkan data dan informasi proposal. Langkah pertama, siapkan data. Ya, minimal proposal awal atau laporan akhir proposal penelitian terdahulu. Ya, jadi Bapak isi dulu, ya, kita nanti coba, Nah, tentukan target. Ya, kita nanti target pemula atau penelitian terapan. Nah, kita tentukan target. Dan ini bisa mempercepat penulisan, ya, mempercepat penulisan dan akurat, ya. Nah, langkah kedua membuat draft awal, ya. Jadi kita membuat prompt, maksud, tolong carikan judul tentang ini, ya. Yang dalam penelitian pemula 2026. Nah, kan muncul. Yang tadinya tidak pernah terpikirkan muncul, oh ini ada, bagus. Nah. Oke. Kalau ada, kalau terapan, masukkan mitra. Nah. Saya sudah uji coba di Kosta Bangsa dan diterima. Saya doa pendampingan UCB dengan UNIPA. Ya. Saya bilang, tolong kirimkan mitranya, daerahnya di mana, saya coba buat. Karena sudah minta 2 hari, belum dibuat-buat untuk pelaksananya. Kebetulan saya pendamping, karena undangan itu hanya boleh pendamping, tidak boleh pelaksana. Saya minta, tolong dikirimkan, tidak dibuat-buat. Akhirnya saya minta, tolong judulnya apa, mitranya di mana, desanya di mana. Saya buat, saya kirim kira-kira begini, tidak kok. Nah, ya sudah seperti itu. Nah, diterima, ya, diterima. Dan sekarang sudah mau hasil, ya. Kemarin sudah laporan kemajuan, ya. Nah, langkah ketiga, perbaiki dengan sesuai konten. Jadi kita buat prom itu harus lengkap, supaya nanti hasilnya juga lengkap. Buat yang setengah-setengah. Kemudian pengotak, ya. Itu butuhannya 5 menit saja. 5 menit. Jadi komplit. Mulai dari ringkasan sampai daftar pustaka. Sampai RAB. Ya. Ya. Langkah keempat, visualisasikan proposal dengan AI, ya. Jadi kita harus tahu template-nya, ya. Jadi ketika kita memasukkan nanti di AI, cari tahu template-nya. Ya. Dengan template itu kita tidak pernah salah, ya. Kemudian kita finalisasi review otomatis. Ya, tadi sudah periksa plagiarismenya pakai cek. Kemudian kita coba parafrase, ya, parafrase ulang atau manual. Nah, tergantung kita nanti, ya. Kalau merasa ragu-ragu dengan didapat cek AI, pakai manual atau menggunakan. Nah, sekarang juga ada plagiarisme AI, sudah banyak, ya. Tapi yang kita pakai itu tidak simpan, ya. Ya nanti kita mau pakai itu tidak disimpan. Jadi ketika dicek itu tidak akan kelihatan, ya. Nah, bagaimana cara mencari judul penelitian dengan cepat? Ya, bisa gunakan AI dan gunakan Gemini. Nah, kita akan pakai nanti Gemini. Jadi tolong nanti Bapak Ibu yang ada laptop install Gemini. Ya, Gemini. Kita akan pakai gratis. Walaupun sebenarnya Gemini ini sudah tidak seperti Gemini awal. Dulu waktu Gemini pertama itu saya bisa buat cepat buku dan hasilnya bagus. Sekarang ada namanya Gemini Pro, itu lebih bagus, ya.
Kalau Gemini yang standar itu ya biasa-biasa, tapi itu bisa dipakai, bisa dipakai. Ya, itu nanti kita uji coba sebentar. Ya, bisa gunakan Super AI. Ya, bisa menggunakan ChatGPT. Ya, itu yang paling tren ChatGPT. Ya, bisa pakai. Nah, bisa mencari topik, meminta contoh, membuat ujian. Ya. Jadi kalau ada Bapak Ibu mau buat ujian, misalnya ABCD tidak perlu buat manual. Tinggal masukkan materi, tolong buatkan 10 soal esai atau ABCD. Itu muncul. Tidak perlu buat bikin bingung setengah mati ya. Langsung akan muncul. Pakai Gemini. Ya, pakai Gemini. Nah, ini GPT ya. Membuat silabus, pakai silabus ya semua bisa. Kemudian Perplexity itu bisa membuat tulisan dengan sumber pustakanya jelas. Ya, karena ada beberapa AI tidak mencantumkan pustaka. Ya, tidak mau mencantumkan pustakanya. Ada Write X ya, ini berbayar ya. Ya. Bisa menulis paper, artikel. Ya, bisa menulis artikel. Red Bull X ya, bisa Ibu cek semua ya. Nah, bisa mempraprase. Selain Quillbot bisa digunakan Red Bull X ya. Ada gratisnya ini. Nah, seperti kelihatan warna kuning itu, ketika kita mempraprase dia merubah, ya, dia merubah. Nah, kemudian bisa mendeteksi tulisan AI. Jadi kalau nanti Ibu sudah buat, bisa masuk ke Red Bull X untuk bisa cek AI. Ya, jadi AI cek AI. Nah, jeruk makan jeruk, kan begitu kan? Tadi pakai Red Bull X ya, atau Quillbot. Ya. Ada Reader Me, ya. Dapat digunakan menulis artikel, juga bisa dalam bentuk bahasa Indonesia. Ini ada gratisnya, ada berbayarnya. Ya. Jadi menulis artikel juga paling gampang. 1 hari 5 menit selesai. Ya, tinggal masukkan data-data, baru buat artikel mulai dari abstrak sampai bulan. Memang saya layak sini. Yang penting tema dengan ya begitu. Nah, tidak untuk menulis Reader Me, ya, pakai Reader Me. Speed Write berbayar. Nah, ini bagus ya. Bisa praprasa berbahasa Inggris. Dan bahasa Inggrisnya mantap. Tidak perlu pakai terjemahan. Ya. Bayar terjemahan lagi kan mahal kan? Ya. Langganannya 900.000 per tahun. Itu kan bisa dibagi-bagi dengan teman-teman kan? Berbagi 9 orang 100.000 dapat. Ya, kita bisa pakai bersama. Speed Write. Jadi kalau mau nulis jurnal internasional, pakai Speed Write. Ya. Nah, ini studi kasus nyata, artinya kalau kita mau meneliti manual, itu butuh waktu 3 minggu paling cepat. Ya. Dan tingkat stres tinggi. 3 minggu mengejar deadline waktu pengiriman. Itu butuh stres tinggi. Ya. Dan itu sudah pernah saya alami. Ya. Sering saya alami. Kalau hanya ChatGPT paling cepat, paling lama 3 hari. Paling lama 3 hari. 1 hari bisa selesai. Ya. Dan bisa menghasilkan sampai 500 juta. Ya.
Pengabdian masyarakat juga sama ya. Pengabdian masyarakat, pengabdian itu cepat juga ya. Yang penting pengabdian itu cari mitra ya. Karena kalau penelitian itu kalau pemula dasar itu tidak ada mitra. Harapan ke atas itu mutlak ada mitra. Tapi kalau pengabdian, PKM, kemudian kewilayahan, kemudian bina desa, itu semua harus ada mitra. Ya. Yang namanya pengabdian harus ada mitra. Nah, tips dan trik memaksimalkan AI kita akan coba nanti. Ya, kita akan coba. Jadi jadikan AI sebagai asisten. Ya, jadikan AI sebagai sistem membantu kita. Ya. Jadi buat prompt spesifik dan jelas, kemudian kombinasi multiplatform dan selalu mereview. Ya. Nah, kesalahan yang harus dihindari, ketergantungan tanpa verifikasi. Nah, itu tadi, jangan 100% percaya, tetapi kita harus verifikasi, ya, sesuai bidang ilmu kita, ya. Terkadang juga kita minta AI itu, AI menjawab, saya tidak punya kemampuan ke situ, ya. AI menjawab, begitu. Dia punya keterbatasan. Mengabaikan persyaratan, kurangnya personalisasi, ya. Jadi masih ada beberapa kesalahan yang harus dihindari. Nah, masa depan dengan penulisan proposal AI, saya kira setelah BIMTEK ini yakin semua bisa mengusul, ya. Dan kalau di sini ada 200 dengan online, minimal 50% diterima, gitu kan? Ya, kalau kemarin Kosa Bangsa 21 proposal yang diterima 15 dari LEDIKT 15, lebih dari 50%, luar biasa. Dan syarat setelah pelatihan ini kita sudah mengusul. Kemarin setelah mengirim berdoa, ya. Kalau saya tambah satu, mengirim, berdoa dan dilupakan. Ya, jangan diingat, nanti stres ya. Nanti muncul pengumuman sudah ada nama. Ya, saya kira itu moderator saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih Prof. Kita punya waktu sampai jam 12 Prof. Jadi sekarang baru jam 11. Masih waktunya masih cukup. Kita akan masuk pada sesi tanya jawab atau sesi diskusi. Sama seperti yang tadi, kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu, mohon disebutkan nama, kemudian institusinya, baru pertanyaannya. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu, silahkan. Baik, yang pertama dari sisi sebelah kanan, kemudian ada Bapak dari sebelah kiri. Ya, silakan Pak. Baik. Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Sudirman yang sudah menyampaikan materi dari kemarin hingga hari ini. Memang sangat menarik di dunia kerja untuk saat ini, khususnya penggunaan AI. Namun ya kalau mau dibilang kami LLDIKT ini juga sebenarnya pingin seperti dosen bisa melakukan penelitian kalau sudah mahir di bidang AI seperti ini. Berarti dengan cepat bisa membuat proposal penelitian ya Bapak Ibu. Namun
dari sudut pandang reviewer, khusus untuk pengecekan plagiarismenya itu mereka biasanya menggunakan tools yang mana, sehingga menghindari, artinya jangan sampai Bapak dosen atau Ibu dosen ini dianggap plagiat. Terus khusus untuk parafrase yang digunakan yang tadi kayaknya itu berbayar atau free, karena kalau untuk pengecekan parafrase yang lebih bagus kayaknya lebih berbayar ya Prof. Nah itu mungkin tools itu yang mungkin Prof bisa tambahkan sehingga ketika pada saat reviewer itu melakukan pengecekan tidak terdapat plagiarisme atau plagiat atau parafrase yang masih belum benar. Mungkin itu yang bisa saya tanyakan Prof. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Yang berikut dari sisi sebelah kiri. Mohon sebutkan nama dan institusi Pak. Baik, terima kasih. Nama Pak Idris dari Muhammadiyah. Apa yang disampaikan oleh Prof tadi seperti dalam mimpi kami. Artinya 5 menit 10 bisa selesai. Yang menjadi salah bagi kami. Saya sudah berapa kali mengajukan peneliti pemula dan sebagainya. 5 kali baru 1 kali lolos. Ya. 4 kalinya kendalanya di mana, sedangkan saya mengcopy tabletnya yang tidak terbaru. Itu menjadi kendala. Sekarang dengan menggunakan AI ini sendiri sangat memudahkan kita dalam sebuah penelitian. Yang menjadi pertanyaan saya, kami mendesain permasalahan lalu dengan judul, kadang-kadang menurut mereka tidak konsisten dari permasalahan itu. Kira-kira tipsnya bagaimana sehingga terutama kami ilmu sosial itu sangat ribet dalam hal menyusun yang diinginkan oleh peneliti itu, terutama dari template-nya itu sendiri. Itu yang menjadi kendala utama. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Idris. Masih ada Bapak Ibu? Ya, dari paling belakang. Baik, terima kasih. Nama saya Yos Latuan dari Stikomo Yelindo Kupang. Apa yang sudah dijelaskan oleh Profesor tentang penggunaan IT, saya kira sangat membantu kami dalam melakukan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat. Artinya mempermudah kita dalam penulisan dan penelitian. Tapi yang menjadi kendala atau menjadi permasalahan dari saya Pak, apakah penggunaan AI ini apakah tidak mengganggu eksistensi kami atau seseorang dalam mengembangkan kemampuan? Karena semuanya dia menggunakan IT, artinya dia tidak menggunakan kemampuan intelektualnya, tapi dia menggunakan kemampuan teknologi yang ada. Apakah tidak bertentangan dengan sistem akademik di perguruan tinggi atau lembaga mungkin? Sekira itu saja Prof, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yos. Kita batasi 3 dulu, jika ada nanti sesi yang berikut. Prof, saya ulang pertanyaannya, izin. Yang pertama dari LLDikT, itu tools plagiarism itu pakai tools apa? Kemudian tools parafrase
itu biasanya ada yang berbayar, ada yang free. Nah, yang kira-kira jenis-jenisnya yang digunakan itu apa untuk parafrase? Satu dulu kok Prof. Ya, Oke, silakan. Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya di reviewer itu mereka tidak menjelaskan tools apa, tapi yang pasti mereka menggunakan tools plagiasi AI yang tadi sudah ada beberapa, tapi yang umum digunakan adalah Grammarly. Ya, Grammarly yang berbayar. Ya, di situ Grammarly ada plagiasi AI. Nah, kalau Grammarly biasa itu kan tidak bagus, tapi Grammarly yang berbayar itu ada di situ item plagiasi AI. Jadi saya sering menggunakan itu. Jadi ketika saya sudah buat proposal, saya masukkan ke Grammarly AI-nya itu, baru saya masukkan kembali ke proposal. Dan itu yang saya pakai. Ya, tapi secara khusus masing-masing reviewer itu punya sendiri, tidak ada ketentuan dari mana ya. Tapi yang pasti reviewer itu beda-beda ya. Ada yang memang review yang ahli cek plagiasi, ada juga yang review yang produk lama ya, melek IT. Jadi tidak usah takut karena saya tahu ada beberapa saya tahu reviewer nasional dan saya tahu itu produk lama ya. Kadang mereka tidak cek grammar plagiasinya ya. Kecuali ya memang yang reviewer yang ekstrim itu ya pakai AI. Tapi yang pasti saya yakin dia pakai Grammarly yang umum. Sama dengan untuk cek plagiasi artikel itu pakai Grammarly yang umum, yang bagusnya itu. Ada juga tadi saya sudah sampaikan ya, bisa saya pakai itu. Ya. Kemudian untuk praprase yang saya sering pakai itu Quillbot. Quillbot itu ada berbayar, ada tidak. Ya. Kalau yang tidak berbayar itu memang terbatas. Jadi kalau kita mau mencek praprase di Quillbot itu paling hanya sekitar 1-2 kalimat. Jadi jangan satu paragraf, mereka tidak mau. Harus diarahkan ke berbayar. Jadi kita copy 2 kalimat baru praprase. Copy 2 kalimat baru praprase. Kalau yang kita mau gratis. Ya, kalau yang Quillbot berbayar itu bisa 1 paragraf 1 halaman bisa. Langsung dia cek. Seperti itu. Jadi kalau yang mau menggunakan Quillbot jangan menggunakan banyak kalimat, tapi cukup 2 kalimat masukkan di Quillbot, muncul Quillbot. Ya, Quillbot itu gratis yang umumnya. Kecuali kalau kita menggunakan banyak kalimat baru disuruh berbayar. Ya, kita kan mau cari yang gratis dulu kan. Ya, nanti setelah diterima proposalnya baru bisa beli. Ya, kalau kami punya Grammarly, kami beli sudah berbayar. Kami pakai yang berbayar. Ya. Itu saja dulu ya. Terima kasih Prof. Yang berikut dari Pak Idris. Pak Idris, beliau sudah 5 kali usul penelitian baru dapat 1 kali Prof. Nah, bagaimana tips dan trik supaya susun proposal yang baik, nanti nyambung antara judul kemudian dengan bagian-bagian yang lain. Apa mungkin kalau saya elaborasi lagi, apakah bisa nanti dari bagian mungkin ringkasan kah atau bagian apa duluan kemudian baru balik ke judul atau apa sehingga nanti bisa nyambung. Mungkin itu saja Prof. Baik, Pak Idris ini saya punya partner Pak Idris. Baik, kalau boleh tahu tahun berapa dulu Pak Idris dapat? 2023. Nah, jadi begini ya. Jadi dengan nanti mudah Pak Idris ada bawa laporannya atau ada proposalnya yang sudah ada itu nanti kita coba. Ya, kita coba Pak punya file bisa dikirim. Nanti kita coba di sini
buatkan menggunakan AI. Ya, kita coba. Pak itu kan dari sosial, ya. Kemarin saya menggunakan pakai saya punya bidai ilmu, nanti dianggap saya punya ilmu terus. Nah, kalau ada punya file kita coba. Nanti kita coba ini kalau menggunakan AI itu otomatis langsung terkonek antara judul, ringkasan sampai akhir. Ya, nanti kita akan tanya. Saya akan membuat proposal lanjutan dari penelitian saya sebelumnya sesuai dengan PL ini. Tolong carikan judul yang lebih inovatif dan sesuai dengan SDGs dan RIRN. Akan muncul nanti beberapa judul. Ya. Nanti Pak kirim ke WA saya baru saya coba masukkan. Jadi kita coba Pak Idris punya sampel untuk mencari lanjutan judul. Karena tadi saya sarankan untuk bisa diterima itu mereka menilai report itu, oh ini sudah ada penelitian terdahulu. Kalau tidak ada itu nilainya rendah. Jadi mereka lihat, oh penelitian awalnya ini, oh dia melanjutkan ini. Dan masalah novelty akan sudah di AI. Nanti bisa kita lihat nanti. Jadi mungkin habis itu baru kita ini ya. Ya. Jadi Bapak Ibu yang punya file silakan siapkan bentuk PDF. Kita akan jalan bersama, demo bersama. Ini ada online juga kan? Nah, online juga silakan dan install Gemini. Gemini itu kan Gemini hanya memasukkan email, ya, masukkan email. Jadi dengan Pak Idris nanti sudah mengenal AI. Itu tidak butuh banyak skill, yang penting caranya. Ya, orang sudah mengenal AI tapi caranya itu yang tidak tahu. Nanti kita akan memberitahukan ya. Akan connect nanti, akan connect. Ya, itu saja. Baik, terima kasih Prof. Saya pernah ikut BIMTEK juga Prof. Mungkin satu juga perbanyak doa Pak. Biasanya karena ada narasumber yang bilang walaupun proposalnya sudah baik tapi kalau doanya belum kuat bisa saja ditolak. Jadi satu lagi doa Pak. Dia Pak Idris banyak doa Pak, setiap kali saya ketemu di masjid. Ya. Yang berikut dari Pak Yos, pemakaian AI yang masif apakah tidak membatasi kemampuan berpikir, kemampuan intelektual kita sebagai akademisi? Itu. Baik, jadi begini Pak, jadi tadi saya sudah jelaskan, justru AI membantu Pak. Bukan berarti kita punya bidang ilmu tidak sesuai dengan dia. Tetapi malah membantu, karena seperti contoh kemarin, contoh yang tadi saya sampaikan, saya membuat PowerPoint yang lama, saya update. Ternyata muncul sesuatu ilmu yang tambahan dari AI. Ya, jadi tidak usah takut Pak masalah keilmuan kita akan justru AI membantu menambah sesuatu yang kita belum pernah baca. Ya, dan saya sudah merasakan Pak. Jadi ilmu-ilmu yang dulu saya pelajari, kemudian saya masukkan AI ada tambahan. Ya, ada tambahan. Bukan melenceng daripada bidang ilmu kita ya. Justru AI ini banyak ide yang kita bisa dapatkan dari ada kemunculan AI ini. Jadi tidak usah terlalu pesimis dengan AI karena mereka mencari secara global ilmu-ilmu yang berkembang, yang terbaru. Ya. Saya nanti bisa tampilkan juga bagaimana cara membuat PPT. Tidak perlu saya masukkan materi, tinggal saya masukkan topik. Langsung akan dicari sendiri. Bisa nanti saya tampilkan menggunakan gamma. Kalau PPT menggunakan gamma.
Itu juga ada berbayar, ada juga yang tidak. Kalau berbayar, kalau yang tidak berbayar mereka hanya dapat 10 slide. Kalau berbayar terbatas. Jadi terkadang Bapak Ibu yang mau mengajar, aduh bikin lagi PowerPoint. Iya. Hanya sekarang saya di depan kelas, tunggu, saya 5 menit. Saya masukkan topik, muncul. Gitu. Gitu Pak, jadi tidak usah pesimis Pak. Justru AI banyak membantu mendapatkan ilmu terbaru. Ya. Yang belum pernah kita baca, tiba-tiba muncul, oh ini ada yang terbaru. Ya. Saya kira itu Pak. Terima kasih Prof. Bapak Ibu ada yang masih mau didiskusikan atau ditanyakan? Dari yang online Pak, kalau boleh. Ya. Silakan Pak. Mohon disebutkan nama dan institusinya. Yang dari online Pak ya. Mohon Ya, izin silakan. dari Zoom. Baik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Puatingga Bapak dari Universitas Muhammadiyah Kupang. Kebetulan lagi persiapan visitasi program studi jadi tidak bisa ke ruangan di aula. Yang ingin saya sampaikan menambahkan berkaitan penggunaan AI berdasarkan ini pengalaman saya juga Bapak, bahwa memang AI itu sangat membantu, tetapi yang perlu hati-hati waspada bahwa AI sekarang sudah banyak menciptakan ilusi kebenaran dalam menjawab atau merespon apa yang kita inginkan, ilusi kebenaran yang dibuat oleh AI. Nah ini saya mendapatkan informasi itu berdasarkan pengakuan pencipta AI-nya yaitu Elon Musk. Dia menyampaikan pada tahun 2025 sekitar bulan Februari kemarin bahwa AI sekarang kan rentan dengan selain ilusi kebenaran itu ada halusinasi jawaban yang diciptakan oleh AI. Nah sehingga betul yang disampaikan oleh Bapak tadi bahwa perlu jadi gini, AI ini tidak menggantikan kita sebagai manusia karena tentang perasaan, rasa, emosi itu hanya dimiliki oleh manusia. Jadi AI hanya sebagai membantu saja, sebagai alat bantu saja, bukan sebagai pengambil keputusan. Jadi pengambil keputusan kembali kepada kita sebagai manusia. Seperti itu. Itu menurut pandangan saya selama ini saya aktif menggunakan AI dari 2023, kemudian saya yang sering menggunakan ChatGPT dalam menyusun beberapa proposal, kemudian disertasi saya kemarin juga saya menggunakan AI. Tapi itu tadi verifikasi itu perlu kita lakukan, tidak serta-merta walaupun yang disampaikan profesor tadi itu hanya sebatas contoh sebenarnya, bahwa tolong buatkan, ketika kita benar-benar nanti menjalankan bukan seperti itu juga gitu. Cuma itu hanya penyampaian Bapak Prof untuk memudahkan saja dalam menyampaikan bahwa tolong buatkan saya proposal atau tolong buatkan latar belakang, tetapi untuk menyusun secara detailnya kita perlu menerasikan dalam AI tersebut bahwa misalkan kita mencerita keinginan saya begini, kemudian ada yang saya lihat ditemui di lapangan fenomena seperti ini, teori yang saya gunakan begini, nah tolong buat latar belakang. Nah itu baru benar-benar menghasilkan suatu detail. Itu pun setelah kita dihasilkan, tetap kembali kita harus memverifikasi tadi Bapak, membaca kembali apakah sesuai dengan apa yang kita harapkan atau tidak. Kemudian kita bisa mengkonfirmasi kepada teori-teori literatur yang ada. Jangan-jangan kadang-kadang AI itu memberikan, itu tadi saya katakan, ilusi kebenaran yang diciptakan. Nah ini penambahan dari saya Bapak. Kemudian pertanyaan saya yang intinya ini Bapak, berkaitan dengan TKT Bapak. TKT ini, saya ini kan sementara mau menyusun proposal penelitian kerjasama perguruan tinggi. Nah, saya kemarin bingung Bapak berkaitan dengan TKT-nya. Yang selama ini kan saya tahun-tahun sebelumnya selalu dengan PDP. Nah, ini kali saya sudah 2 kali PDP, kemudian ini yang skema yang keluar di akun Bima saya itu tentang itu PKPT, penelitian kerjasama perguruan tinggi. Nah ini TKT level berapa Bapak? Tadi sempat saya lihat di PowerPoint Bapak itu
Nah ini saya belum tahu dia ini di bagian pengembangan atau apa atau penelitian dasar untuk penelitian kerjasama perguruan tinggi Bapak. Terima kasih. Ya, Mohon tanggapannya Bapak. ya. Baik. Terima kasih Pak Khairul. Di saluran Zoom apa masih ada pertanyaan? Masih ada Pak. Ya, silakan Ibu. Saya Ibu Tini dari Setia Karya Ruteng. Setia Karya Ruteng yang berada di Manggarai. Bidang keahlian saya humaniora di bagian linguistik. Saya berterima kasih sekali kepada Profesor Sudirman, juga kepada Ketua LLDikti dan para stafnya yang sudah memberikan peluang bagi kami mengikuti kegiatan ini sehingga menambah wawasan. Saya ingin minta kebijakan dari Prof. Sudirman untuk saya dapatkan nomor dari Bapak supaya bisa membantu saya menuliskan proposal hibah ini. Ini mungkin yang kedua. Yang pertama tempoh hari tidak kesampaian karena deadline saya itu tidak sampai ke sana. Proposalnya bagus tapi tidak sampai. Lalu yang kedua selain meminta nomor dari Bapak, juga saya tertarik sekali dengan penyampaian Bapak untuk mengajarkan kepada kami menggunakan Gemini dan juga cara membuat PPT. Dan yang terakhir, mungkin Bapak sebagai pertanyaan terakhir, sebagai dosen pemula untuk menyusun proposal, apakah saya perlu menambahkan tim pengusul untuk menambahkan mahasiswa atau mitra masyarakat dalam penulisan penelitian saya di bagian linguistik? Terima kasih, Prof. Sekian saja pertanyaan dan penyampaian saya. Ya, Ibu Yosefina, mohon ulangi yang pertanyaan pertama, Bu. Atau di chat saja. Ya, di chat supaya di kolom chat. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Saya kirim lewat kolom chat saja atau? Ya, di kolom chat supaya nanti tinggal dibacakan, Bu. Ya, sambil Ibu menyiapkan pertanyaannya, Prof, ada dari Pak Khairul tadi. Beliau mau usul penelitian kerjasama, itu TKT-nya dari TKT berapa sampai TKT berapa, tingkat kesiapterapan teknologinya. Silakan, Prof. Nah, baik, terima kasih Pak Heron. Jadi memang sebelum saya jawab, AI ini memang tidak bisa kita 100% harus ikut. Ya, tadi kan sudah saya jelaskan bahwa kita tetap baca, kemudian apa yang merasa tidak sesuai ya bisa kita rubah. Ya. Kemudian saya tidak tahu dia menggunakan tools apa. Karena memang sekarang sudah banyak AI. Tapi seperti tadi ya, seperti Gemini. Gemini dulu itu bagus. Tapi sekarang sudah ada namanya Gemini Pro yang berbayar. Nah itu pakai itu. Kalau pakai Gemini yang gratis, kadang memang ada sesuatu yang bisa menyesatkan. Ya, tapi tidak berarti kita harus percaya. Tapi kita harus tetap membaca ulang karena namanya tools, ya. Namanya tools. Jadi kalau menggunakan AI yang gratis itu ya memang ada sesuatu kadang tidak bisa. Sama dengan yang sering saya rasakan. Terkadang
saya sudah membuat artikel, suruh mencari jurnal 5 tahun terakhir. Setelah ada dalam pustakanya, saya coba cek, ternyata saya cek tidak ada. Ya, tidak ada itu namanya itu judul. Oleh karena itu kita harus cerdas juga kan. Kalau sudah ada contoh artikel yang diberikan, ya kita mencari yang kemiripan dengan dia itu. Ya. Jadi tidak mesti percaya bahwa pustaka yang ditampilkan itu sesuai. Karena kenapa? Beberapa AI tidak mau dianggap plagiasi. Ya. Kalau dulu Gemini itu open. Apa yang kita minta langsung muncul dan saya cek pas dia dapat. Ya. Gambar juga sesuai. Nah, karena sekarang ada beberapa gambar karena mau tidak dianggap plagiasi. Jadi terutama ChatGPT itu paling protektif. Ya. Mereka tidak mau mengambil gambar yang asli dari orang lain. Karena gambar itu kalau kita kutip dianggap plagiasi. Ya. Baik, berikutnya masalah pekerti. Pekerti ini kan penelitian kerjasama antar perguruan tinggi. Saya dulu pernah dapat di tahun 2013 saya dengan UNAS. Nah di dalam panduan 2004 itu pekerti masuk di dasar. Jadi TKT-nya 4 sampai 6. Ya, karena dianggap mono. Karena yang 2004 itu dasar itu mono, bukan multi lagi. Di 1 tahun, sama dengan pekerti. Ya, dulu pekerti itu 2 tahun. Sekarang 1. Yang multi itu adalah terapan. Terapan prototipe, terapan model. Itu 2 tahun sampai 3 tahun. Nah, jadi itu. Jadi TKT-nya 4 sampai 6 untuk pekerti. Ya, begitu Pak Khairul. Baik untuk, Pak, terima kasih ya. Pak informasinya. Pak. Ya, 4 sampai 6. Kemudian yang berikut dari Ibu Yosefin, pertanyaannya belum ditampilkan. Sepertinya Yang pertama sudah ada tadi, di chat. ya, pertanyaan pertama tadi yang tidak sempat saya catat karena tidak jelas dengarnya. Hanya pertanyaan kedua itu Ya. mau minta tolong untuk mungkin mau show atau demo nanti kalau tidak salah AI untuk buat proposal nanti Prof. Ya, itu nanti setelah kita habis ISOMA, Ya. kita akan langsung demo tentang penggunaan AI. Jadi silakan Ibu persiapkan minimal ada proposal lama atau ada penelitian sebelumnya. Baru kita mencoba mencarikan judul lanjutan. Kemudian kita akan membuat proposal. Ya. Begitu. Ikuti nanti sesuai yang nanti ada tampilan nanti, Bu. Seperti kemarin. Ya. Ya, Ibu nanti akan dapat hasilnya ya. Baik Prof. Ya. Yang terakhir tadi Ibu Yosefin mau buat proposal penelitian dosen pemula. Ya. Nah, timnya apakah bisa dengan mahasiswa kemudian dengan masyarakat? Tim penelitiannya. Kalau penelitian itu memang mesti wajib diikutkan mahasiswa. Ya. Tapi untuk anggota itu ada beberapa dari dosen, kemudian mitra, tapi kalau mitra biasanya dia minta KTP, ya, karena di dalam BIMA tidak ada NIDN-nya kan, ya, karena di dalam di BIMA ketika kita mencari anggota masukkan NIDN langsung otomatis muncul. Ya bisa saja, ya, kalau dari penduduk yang penting ada KTP-nya, domisilinya, nah, boleh-boleh aja Bu, ya, dan mahasiswa mutlak diikutkan karena di situ ada ketua peneliti, anggota dari perguruan tinggi, anggota dari misalnya mitra, kemudian mahasiswa. Ya, semua penelitian wajib mengikutkan mahasiswa. Ya, penelitian dan pengabdian wajib mengikutkan mahasiswa karena itu akan direkognisi ke
mata kuliah ke mata kuliah, ada rekognisinya. Bisa rekognisi ke KKN, ke beberapa mata kuliah. Dengan mencantumkan nanti ada berita acara, jumlah jam ikut kegiatan itu. Ya. Seperti itu. Terima kasih Prof. Terima kasih Apakah Prof. ada, ya, makasih Bu Yosefina. Di saluran Zoom ada lagi yang mau bertanya atau diskusi? Atau mungkin Bapak Ibu yang di aula, apa ada yang mau didiskusikan, masih ada? ...20 menit lagi ke jam 12 Prof. Jadi kalau memang tidak ada pertanyaan kemudian tidak ada materi yang disampaikan, apakah kita ya istirahat sambil 20 menit ini kita pakai untuk install Ya, jadi Gemini. Istirahat ini kita manfaatkan dulu yang belum menginstal Gemini, kemudian persiapkan data yang ada nanti. Kemudian kita habis Isoma, kita langsung demo untuk bisa mendapatkan proposal. Iya. Ya. Install Gemini kemudian cari file laporan penelitian mungkin, atau penelitian proposal yang pernah ditolak. Ya. Ya. Karena masukkan itu. Nah. Biasanya kadang-kadang terselip, jadi carinya agak lama. 20 menit ini mungkin waktu cukup untuk bisa ketemu file proposal ataupun laporan penelitian kemudian yang lalu. Persiapkan cari misalnya kalau PDP cari template-nya. Kalau dasar cari template-nya. Oh iya. Ya. Karena kita nanti akan membuat itu berdasarkan template yang ada. Ambillah template yang di 2024. Ya. 2024, 25 ya, 25. Ya. Karena 2026 belum ada. Ya, jadi nanti setelah Isoma kita masuk kembali jam 1 pukul 1. Nanti ada relawan ya Prof. Jadi ada yang punya filenya mau dipakai sebagai sampel untuk kita. Nanti bisa Pak Idris kalau ini nanti bisa kirim file ke saya. Nanti kita coba filenya Pak Idris kita coba di sini. Ya, nanti kalau ada yang punya file proposal atau laporannya yang mau dibuatkan proposal, nanti hubungi panitia supaya itu yang ditampilkan sebagai contoh untuk demo menggunakan AI membuat proposal. Begitu Prof. Ya, mungkin itu saja Bapak Ibu. Kita break dulu, kita masuk kembali jam 13.00. Terima kasih. Bapak Ibu di Zoom kita break dulu sampai jam 1. Mohon maaf. Bapak Ibu kami infokan untuk menunggu sebentar karena konsumsi masih diambil panitia. Terima kasih.
Cek. Bapak Ibu ada tambahan informasi, file presentasi nanti dikirimkan oleh panitia ke salah satu PIC kampus masing-masing. Jadi nanti dikirimkan ke kampus masing-masing, kemudian dari PIC di kampus itu baru distribusi ke setiap. Look at me.
Ini tetap di sini, ini. Yes, sini. Terus aku mau kemana? Ini tadi katanya ke FM. Belum kata. Ini tidak bermakna. Karena kita mau keluar. Mau beli makan di mana?